Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang persamaan reaksi dan juga hukum dasar kimia. Jadi saya harapkan nanti semuanya silahkan untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan kimia, pertama sekali kalian harus paham dulu apa itu yang disebut dengan reaksi kimia. Di sini tertulis bahwa reaksi kimia itu adalah suatu proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa yang baru. Ya, diubah menjadi satu atau lebih senyawa yang baru. Jadi dalam reaksi kimia itu ada yang disebut dengan reaktan. Reaktan itu atau reaksi, dan ada yang disebut dengan produk atau zat baru atau hasil dari reaksi. Jadi kalau misalnya dalam reaksi kimia, dia tuh nanti ada e, penjumlahan di mana antara reaksi A dengan reaksi B, kemudian nanti hasilnya itu akan diberikan tanda anak panah ke kanan dan menghasilkan produk A dan juga produk B. Jadi istilahnya A ditambah B menghasilkan dengan tanda anak panah C ditambah dengan D. Jadi A dan B itu tadi disebut dengan reaksi atau reaktan, dan C dan D itu disebut dengan produk atau zat yang baru. Contohnya seperti ini. Karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Ya. Jadi C ditambah dengan O2, karbon ditambah dengan O2, ini menghasilkan tanda anak panah ini disebut dengan menghasilkan CO2. Ya. CO2 ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, jadi C dengan O2 ini disebut dengan reaksi atau reaktan atau zat yang mengalami reaksi. Sementara yang CO2 ini adalah zat hasil reaksi. Ya. Jadi dipahami di sini dulu. Mana yang disebut dengan CO2, apa yang disebut dengan C dan juga O2. Jadi ingat saja yang di sebelah kiri anak panah itu disebut dengan zat reaksi atau reaktan, sementara yang di sebelah kanan anak panah itu disebut dengan hasil reaksi atau produk. Ya. Yang kedua, contohnya lagi, batu pualam padat direaksikan dengan larutan asam klorida akan menghasilkan larutan kalsium klorida, air, dan juga gas karbon dioksida. Jadi batu pualam padat itu senyawanya adalah CaCO3 atau kalsium karbonat ditambah dengan asam klorida. Ya, ditambah dengan asam klorida menghasilkan, ini seharusnya tanda panah nih ya. Nah, ini disebut dengan menghasilkan atau menjadi. Jadi bisa kalimatnya itu anak panahnya bisa dikatakan menghasilkan atau menjadi. Boleh, tergantung. CaCO2 ditambah dengan H2O ditambah dengan CO2. Jadi CaCO3 di sini dan juga HCl di sini disebut dengan produk atau zat yang mengalami reaksi atau ya, pereaksi disebut. Sedangkan yang di sebelah kanan anak panah ada tiga senyawanya. Ada CaCl2, ada H2O, dan ada juga CO2. Nah, ketiga senyawa ini disebut dengan produk atau zat hasil reaksi. Nah, catatan. Pak, kenapa ada dalam kurungnya tanda S, ada G, ada AQ, ada G? Nah, ini maksudnya apa? Ini kondisi daripada senyawa itu. Ya, kondisi daripada senyawa itu. Kalau dia S, itu disebut dengan solid atau padat. Berarti karbon di sini bentuknya padatan. Dia S di sini kan, dalam kurung dia S. Ya. Nah, kemudian L ini liquid artinya cairan. Ya, liquid artinya cairan. Sini nggak ada ya contohnya. Ini ada L. Nah, ini cairan ini. L. Cairan murni biasanya. Ya, cairan murni, tidak ada campuran apa-apa dalamnya. Sedangkan AQ, nih ya, ini tandanya di sini ya. Tertutup sama gambar saya. Jadi AQ di sini disebut dengan aqueous. Aqueous ini zat terlarut di dalamnya. Berarti di dalamnya itu ada zat terlarut dan juga ada senyawa itu sendiri. Contohnya ini HCl. Jadi nggak murni dia ada HCl di dalamnya, tapi ada air sebagai pelarut atau aqueous
atau aqua di dalamnya sebagai pelarut untuk mengalurkan HCl. Ya, makanya dia ditandai dengan aqu. Jadi aqu itu sudah ada pelarutnya di dalamnya. Ya, pelarut itu ya contoh umumnya yang pelarut universal adalah air ya. Nah, kemudian ada G. G di sini artinya gas. Nah, bentuknya gas. Ini contoh CO2 gas yang kita lepaskan dalam proses pernapasan, gas CO2 kan begitu ya. Gas oksigen yang kita hirup tandanya ditandai dengan kata dengan huruf G dalam kurung. Jadi keempat inilah yang paling sering akan jumpa nanti yang tanda-tanda sebagai keadaan daripada senyawa-senyawa itu sendiri. Apakah dia padatan, apakah dia cairan, apakah dia suatu zat yang sudah terlarut dalam sebuah pelarut, atau dia dalam bentuk gas. Ya, nah, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan reaksi. Uh, persamaan reaksi ini penggunaan lambang atau simbol kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia itu berlangsung. Ya, jadi penggunaan lambang atau simbol kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia itu berlangsung. Contoh, N2 gas, ya, gas nitrogen ditambah H2 gas, gas hidrogen menghasilkan 2 NH3 gas, gas amonia. Nah, tanda tambah itu disebut dengan bereaksi dengan, ya. N2 bereaksi dengan H2. Sedangkan tanda anak panah itu berarti menghasilkan, tertutup ya, maaf. Jadi menghasilkan. Nah, jadi cara membacanya ini adalah gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Ya, ingat ya cara membacanya. Jadi tanda tambah itu sering disebut dengan bereaksi dengan. Sedangkan anak panah ini sering disebut adalah menghasilkan atau menjadi juga bisa tadi, tapi paling umum itu disebut dengan menghasilkan. Ya, jadi sekali lagi untuk membaca N2 tambah H2 menghasilkan NH3, cara membacanya ini adalah gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Oke, jelas ya sampai di sini. Baik. Jadi reaksi tadi itu dapat dibaca sebagai berikut. 1 molekul gas nitrogen bereaksi dengan 3 molekul gas hidrogen menghasilkan 2 molekul gas amonia. Nah, saya tadi lupa menyebutkan angka 1, 3, dan 2. Itu menunjukkan jumlah gasnya itu sendiri, berapa molekul dia. Ya, karena di sini N2-nya tadi di depannya nggak ada angka, jadi dianggap dia ada angka 1 di situ karena angka 1 tidak pernah dituliskan di sini. Sedangkan untuk H gas hidrogen di sini ada angka 3, berarti jumlahnya ada 3 molekulnya. Sedangkan gas amonia ada 2, jadi jumlahnya itu ada 2. Jadi cara membacanya seperti tadi. 1 molekul gas nitrogen bereaksi dengan 3 molekul gas hidrogen menghasilkan 2 molekul gas amonia. Seperti cara membacanya ya. Oke. Nah, baik. Jadi jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah bereaksi itu harus selalu sama. Kalau tadi di sebelah kiri anak panah misalnya, atau yang bereaksi itu ada gas nitrogen ada N dan ada gas hidrogen ada H, berarti hasilnya nanti juga harus ada N dan juga harus ada H. Tidak boleh ada yang lain, gitu ya. Jadi sekali lagi, dalam persama reaksi itu di sebelah unsur-unsur yang terletak di sebelah kiri anak panah harus sama dengan unsur-unsur yang terletak di sebelah kanan anak panah. Nah, masalah untuk dia membentuk suatu senyawa apa itu tidak jadi masalah. Misalnya tadi kan sebenarnya sebelah kiri itu N2 dengan H2, dia terpisah, tapi tiba-tiba di sebelah kanan anak panah dia jadi tergabung N dengan H-nya membentuk suatu senyawa yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi kimia. Ya, jadi tidak jadi masalah membentuk suatu senyawa yang baru. Yang jelas dia harus unsur-unsurnya di sebelah kiri dan juga sebelah kanan harus sama, ya. Nah, kemudian yang kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi itu harus selalu sama. Jadi kalau misalnya N di nitrogen di sebelah kiri ada 4, berarti jumlah N di sebelah kanan juga harus 4.
ya. Kalau jumlah H di sebelah kiri ada 4 jumlah hidrogennya, maka di jumlah hidrogen yang di sebelah kanan juga harus ada 4. Itu yang disebut dengan persamaan reaksi yang sudah seimbang antara sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, perbandingan koefisien reaksi ini menyatakan perbandingan mol, ya. Khusus yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asalkan suhu dan tekanannya sama, ya. Jadi saya ulangi di sini, perbandingan koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan mol. Jadi berapa jumlah koefisien itu maksudnya angka yang ada di depan senyawa tadi, ya. Macam tadi 2, 3 H2, berarti angka 3 itu disebut dengan koefisien. Jadi angka yang terletak di depan suatu senyawa itu disebut dengan koefisien. Nah, angka koefisien itu menyatakan jumlah mol. Jadi bisa dikatakan dari sebagai perbandingan mol. Jadi macam tadi 1N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, berarti perbandingan mol dari reaksi itu adalah 1:3:2, ya. Nah, kalau tadi dia adalah bentuk volume, kalau dikatakan berapa jumlah volumenya masing-masing, itu sama dengan jumlah koefisiennya. Berarti kalau tadi N2-nya 1, berarti 1 liter lah kita bisa kita sampaikan. 1 liter lah gas nitrogennya direaksikan dengan 3 liter gas hidrogennya, nanti akan menghasilkan 2 liter gas amonia, ya. Jadi seperti itu dia. Nah, oke. Ini contoh persamaan reaksi, ya. Tertutup pula ini. HNO3, berarti ini belum ada, ya. Ini belum setara nih. Maksudnya setara itu jumlah unsur yang di sebelah kiri dengan jumlah unsur yang di sebelah kanan belum sama. Kita lihatlah coba. Ini anak panahnya, ya. Anak panah ini kita ibaratkan sama dengan sebelah kiri sama dengan itu hanya ada berapa? Di sini 1, di sini hanya ada 2, ya, H2. Berarti jumlah H di sebelah kiri ada 3. Sementara jumlah H yang di sebelah kanan anak panah itu ada 2, ya, sini, ya. Nah, berarti sebelah kiri hanya ada 3, di sebelah kanan hanya ada 2. Nah, berarti kan jumlahnya belum setara, kan? Nah, makanya ini disebut dengan persamaan reaksi yang belum setara atau belum seimbang, ya. Nah, sekarang kita disuruh menyetarakan reaksi kimia tersebut agar hasilnya nanti jumlah unsur-unsur yang di sebelah kiri dengan jumlah unsur-unsur yang di sebelah kanan itu jadi sama, ya. Nah, nih, jadi caranya pertama sekali bisa dibuat seperti ini. Ada banyak cara, ya. Ini cara yang pertama, buatlah kita lambangkan di depannya itu A, B, C, D dan seterusnya sebagai penanda nanti untuk diganti angkanya. Nah, jadi di sini dibuat contohnya A sebagai koefisien HNO3, kemudian B sebagai koefisien dari H2S, C sebagai koefisien dari NO, dan D sebagai koefisien dari S, dan terakhir E sebagai koefisien dari H2O. Jadi A, B, C, D, E ini hanya sebagai seperti kalau di matematika X, Y. Nanti X-nya dapatlah berapa nilainya, ya. Jadi kita simbolkan terlebih dahulu. Nanti kita ganti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan D-nya berapa. Nah, begitu. Jadi pertama sekali ini dilihat adalah atom nitrogennya. Atom nitrogen dari sebelah kiri anak panah. Perhatikan di sini. Ini sama tanda sama dengan, ya. Nah, nitrogen di sebelah kiri itu ini N. Ada berapa dia? N ini 1, ya. Jumlah ini 1, kan? Nah, berarti A1 dikalikan ke depan, ya, dikalikan ke depan. Jadi A 1 dikali A sama dengan A. Maka A di sini sama dengan anak panahnya dibuat menjadi sama dengan N-nya di sini juga 1 kali C, C. Berarti A sama dengan C. Itu untuk atom N, ya. Kita buat dulu persamaan reaksinya. Jadi A sama dengan C. Jadi ini sebelum dan sesudah reaksi, ya. A-nya sebelum reaksi, C-nya sebelum reaksi. Kemudian yang kedua, atom O. Atom O di sebelah kiri, tengok. Ini anak panahnya sebelah kiri.
Ini nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada O, di sini ada O. O-nya ada 3. 3 dikali A ke depan. Jadi 3A. Ditulislah 3A di sini. Nah, kemudian O di sini, O ada 2 nih. Di sini 1. 1 kali C jadi C. Kemudian di sini ada 1 lagi, 1 kali E. E. Ya, berarti persamaannya itu nanti jadi 3A disama dengan C ditambah E. Ya, 3A sama dengan C ditambah E. Nah, C di sini ternyata di atas C itu sama dengan A. Ya, C sama dengan A. Boleh kita rubah. C-nya kita rubah jadi A. Nah, tadi ini C tambah E jadi A tambah E. Nah, A-nya kita pindahkan ke kiri jadi 3A dikurang A sama dengan 2A. Maka dapatlah E sama dengan 2A. Ya, persamaannya. Oke. Kemudian habis NO ini apa ini? Tertutup pula ini. Yang sama dengan 2B. Berarti H ini. Oh, salah saya. H, kita coba. H di sini 1. Ya, sini 1 H-nya. 1 kali AA, untuk sini A ya. Ditambah 2 kali B, hanya benar ya. Berarti sini A ditambah 2B. Ya, ini 2B sama dengan. Nah, di sini ada H-nya mana di sini? Di sini. 2E berarti. Nah, ini dia. Berarti persamaannya jadi tadi A ditambah 2B sama dengan 2E. A ditambah 2B sama dengan 2E. Kan gitu ya. Nah, ini sama dengan 2E. A ditambah 2B, A ditambah 2B sama dengan 2E. Ini kenapa jadi seperti ini deh nih. 2E. A-nya diganti. A-nya diganti jadi C ya. A-nya diganti jadi C. Iya. Nah, jadi sini hasilnya nanti 2B sama dengan 3A menghasilkan, jadi B-nya sama dengan 3 per 2A. Ya. Sama dengan 2E. Oh, maaf saya salah nih. Ini 2E-nya maksudnya diganti. 2E-nya diganti ini E-nya. E-nya diganti 2A. Ya. Jadi 2 dikali E, berarti 2 dikali 2A, jadi sama 4A. Nah, berarti jadi hasil nanti A ditambah 2B sama dengan 4A. Ya, A ditambah 2B sama dengan 4A. A yang di sebelah kiri tadi pindahkan ke kanan. Jadi 4A dikurang 3, 4A dikurang 1A. Berarti tinggal 3. Jadi 2B sama dengan 3A. Nah, jadi B-nya sama dengan 3 per 2A. Ya. Nah, oke, baik. Kemudian habis N sudah, O sudah, H sudah, S yang terakhir. Nah, S. Di sini ada B, 1B sama dengan D. Ya. B sama dengan D. Nah, B-nya kita ganti. Jadi tadi 3 per 2A. Berarti D sama dengan 3 per 2A juga. B sama dengan 3 per 2A, D sama dengan 3 per 2A. Nah, pertanyaannya kenapa kok jadi kita ganti A semua? Kan begitu. Jadi dari atas kita urutkan, A-nya sama dengan C. Nah, selanjutnya, maka agar terselesaikan kita ambil sembarang harganya. Jadi kita buatlah A-nya itu sama dengan 2. Balik lagi kemari. Kalau A-nya sama dengan 2, berarti C-nya sama dengan 2. Kalau A-nya sama dengan 2 di sini, kita masukkan 2 dikali 2, berarti E-nya sama dengan 4. Di sini juga, kalau A-nya kita buat sama dengan 2, berarti 3 per 2 kali 2 sama dengan 3 lah B-nya. Kalau A-nya di sini kita buat sama dengan 2, maka D-nya pun jadi 3 juga. Ya. Maka didapatlah A-nya tadi 2, B-nya tadi 3, C-nya jadi 2, D-nya jadi 3, dan E-nya jadi 4. Kita buat angka A-nya itu jadi sembarang. Angka 1 bisa. Tapi nanti jadinya pecahan. Kenapa? Coba di sini nih. Kalau kita masukkan angka 1 di sini. 1 kali 3 per 2. Bagaimana cara menghitungnya?
Susah kan? Nah, makanya kita buatlah angka seperti yang ada berapa angka yang ada di penyebutnya di sini. Ya, kalau di sini angka 3, maka kalikan 3 lah semuanya. Buatlah angka 3, atau kalau misalnya sini ada angka 4, maka buat 4. Agar yang bilangan desimal ini atau bilangan pecahan ini jadi angka bulat sederhana. Oke. Jadi untuk persama reaksi yang tadi belum setara itu, inilah reaksinya dia sudah setara. Ya, 2 molekul HNO3 bereaksi dengan 3 molekul H2S menghasilkan 2 molekul NO dan 3 molekul S dan juga 4 molekul H2O. Oke. Nah, oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi cukup jelas semuanya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Silakan diketik pertanyaan di kolom komentar, akan saya jawab apa pertanyaan kalian. Nah, kemudian jangan lupa nanti silakan dikerjakan tugas dan juga kuis yang sudah saya siapkan. Jadi saya harap semuanya bisa mengerjakannya dan jangan ada yang tidak mengerjakannya, karena itu sangat berpengaruh terhadap nilai kalian nanti di saat ujian akhir semester. Saat pembagian raport, saya harapkan nilainya tidak jelek-jelek semua, ya, karena waktu UTS kemarin ya mungkin sedikit kurang lah nilai kalian semuanya. Oke ya, baik. Jadi saya harapkan semuanya bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya sampaikan. Dan kalau nanti sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ketiklah pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan selanjutnya apa saja yang ingin ditanyakan dalam kolom komentar. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.